Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semuanya. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan bertemu kembali dalam komunikasi dalam keperawatan. Nah, untuk tema kita hari ini adalah komunikasi pada remaja. Baiklah, untuk 40 menit ke depan kita akan berbincang bersama membahas tentang komunikasi pada remaja. Saudara-saudara sekalian, dalam melakukan komunikasi pada remaja, perawat perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah tumbuh kembang remaja. Kenapa tumbuh kembang ini menjadi penting untuk kita perhatikan? Karena tentunya kita berbincang dengan anak usia 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Itu ada trik dan cara yang berbeda-beda pula. Kemudian selanjutnya adalah cara berkomunikasi dengan anak beremaja, yaitu cara komunikasinya. Selanjutnya metode dan peran orang tua dalam membantu proses komunikasi. Pak, bagaimana penjabaran dan penjelasannya? Mari nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Pada remaja, pola pikir dan tingkah laku ini merupakan mereka pada fase peralihan dari anak-anak ke remaja. Nah, sehingga tentunya ini merupakan satu kondisi yang cukup sulit bagi kita. Karena mereka istilahnya saatnya mereka ini sedang mencari jadi dirinya ya. Mereka sedang mengenali dirinya. Siapa sih dirinya? Ingin jadi apa? Bagaimana? Harapan apa yang dia miliki? Itu ada pada mereka. Kemudian apabila stres, diskusikan tentang masalahnya dengan teman sebaya, orang dewasa di luar keluarga, dan terbuka terhadap perawat. Ini harapannya. Nah, konteks peran keperawatan dalam komunikasi dengan anak remaja ini nanti menjadi penting karena khususnya ini di dalam keperawatan komunitas ya. Di dalam keperawatan komunitas nanti kalian akan mengenal agregat. Agregat itu adalah pengelompokan masyarakat. Salah satunya adalah pengelompokan berdasarkan usia. Nah, di dalamnya itu ada kelompok remaja. Di dalam kelompok remaja banyak sekali potensial masalah yang muncul. Namun juga banyak sekali potensi keunggulan yang dapat digunakan, yang dapat dioptimalkan untuk mereka berperan serta dalam mewujudkan masyarakat sehat. Selanjutnya adalah berikan support penuh perhatian ya. Karena ini sangat penting sekali, beri support dan perhatian. Support dan perhatian itu bisa dalam bentuk kita bisa mendengar dengan baik, kita menjadi pendengar yang baik bagi mereka, dan kita menjadi teman bagi mereka. Jangan melakukan interupsi, biarkan mereka mengeksplorasi, menyampaikan apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi masalahnya. Ekspresi wajah tidak menunjukkan heran, kemudian jaga privasi. Jangan menanyakan hal-hal yang tidak diinginkan oleh seorang anak remaja. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi pada remaja ya. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang ini kenapa sih Pak selalu ada? Karena tingkat pendidikan itu sedikit banyak menggambarkan tentang bagaimana pola pikirnya ya. Bagaimana metode pikirnya. Itu tercermin dengan pendidikan yang dimiliki. Berikutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan dalam hal apapun, termasuk bagaimana pengetahuan mereka dalam mengenali masalah yang ada pada dirinya. Kemudian sikap, usia tumbuh kembang, saluran dan lingkungan sekitar yang mungkin saja membawa dampak atau pengaruh terhadap dirinya. Sekarang kita ke bagian inti, yaitu bagaimana teknik berkomunikasi dengan remaja. Yang pertama melalui orang lain atau pihak ketiga. Cara berkomunikasi ini pertama dilakukan oleh remaja dalam menumbuhkan kepercayaan dirinya. Dengan menghindari secara langsung berkomunikasi, dengan melibatkan orang tua secara langsung yang sedang berada di samping anak. Selain itu dapat digunakan dengan cara memberikan komentar tentang sesuatu. Ada beberapa anak remaja itu tidak bisa terbuka kepada orang lain, tapi dapat terbuka kepada orang tua. Sehingga konteks keperawatan untuk kita membangun komunikasi dengan anak remaja adalah dengan kita melibatkan pihak ketiga, misalkan orang tua.
Kemudian bagaimana Pak cara kita mengetahui? Ya di dalam pertanyaan kita pasti kan ada. Dengan siapa saudara merasa dekat, dengan siapa saudara merasa bercerita, itu adalah pintu awal untuk kita menentukan dengan siapa anak remaja ini biasanya dapat terbuka. Yang kedua yaitu bercerita. Melalui cara ini, pesan yang akan disampaikan kepada anak remaja dapat mudah diterima. Mengingat anak sangat suka sekali dengan cerita, tetapi cerita yang disampaikan hendaknya sesuai dengan pesan yang disampaikan. Ya, jadi ketika kita berkomunikasi dengan anak remaja, di awal tadi kita sampaikan perlu kita mengetahui lawan bicara kita. Khususnya anak remaja ya. Dia tipikal anak yang seperti apa? Ya, suka mendengarkan suatu cerita kemudian dia menyimpulkan ya. Atau justru ini tidak mereka kehendaki, itu harus kita ketahui. Caranya ya dari tadi kita kaji dulu dengan pertanyaan yang di awal tadi. Bagaimana cara saudara untuk mengeluarkan beban yang saudara miliki? Dengan siapa Anda biasa bercerita? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka yang nantinya itu menjadi alat bagi kita untuk menentukan partner siapa yang dapat kita gunakan. Cara apa yang dapat kita gunakan untuk kita dapat berkomunikasi dengan anak remaja. Yang menjadi pembeda di sini teman-teman sekalian, anak remaja dan kelompok usia dewasa itu adalah kematangan berpikirnya. Sehingga kita tidak bisa menyamakan dengan orang dewasa. Dan ada anak remaja ini dengan dewasa itu memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda pula. Pandangan yang berbeda pula. Sehingga kadang tidak tepat kita menggunakan cara berkomunikasi orang dewasa dengan anak remaja. Berikutnya memfasilitasi. Memfasilitasi ini merupakan bagian cara berkomunikasi ya, melalui ekspresi anak atau respon anak remaja terhadap pesan yang diterima. Dalam memfasilitasi kita harus mengekspresikan perasaan dan tidak boleh dominan. Atau ini biasa kita sebut dengan sharing. Ya, sharing itu kalau anak-anak sekarang mungkin sebutnya adalah curhat ya. Jadi sharing itu lebih kepada bagaimana kita komunikasi dua arah, kita berikan kesempatan dia untuk menyampaikan, kita memberikan tanggapan, tapi konteks di sini adalah kita memberikan tanggapan dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan. Kalau kita sempitkan ke masyarakat, misalkan anak remaja dengan penggunaan nafsa, ya kita sharing. Kita cerita, kita jadi teman mereka. Kenapa Anda menggunakan narkotika? Kenapa Anda kok mau menggunakan ini? Dari mana saudara? Apa yang mendasari saudara? Itu adalah cara-cara kita membangun berkomunikasi dengan anak remaja. Karena anak remaja ini saat ini sangat rentan sekali. Terlebih dalam kondisi dan suasana yang seperti ini di zaman terbuka, akses informasi terbuka, akses transaksi terbuka. Jadi ini menjadi tantangan yang besar bagi kita, khususnya untuk menjaga remaja dalam agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak benar. Meminta untuk menyebutkan keinginan, yaitu ungkapan penting dalam komunikasi dengan anak, dengan meminta anak menyebutkan keinginan. Misalkan kita menangani anak yang bunuh diri, misalkan ya, percobaan bunuh diri karena ada satu permasalahan dengan orang tua misalkan. Cara yang dapat kita gunakan adalah dengan menyampaikan kepada remaja ini apa sebetulnya yang Anda inginkan. Ya, kita bisa bertanya secara langsung. Kita bisa meminta mereka menulis ataupun dengan cara-cara lain. Yang kelima yaitu pilihan pro dan kontra, yaitu penggunaan teknik komunikasi sangat penting dalam menentukan untuk mengetahui perasaan dan pikiran anak. Nah, dengan mengajukan pasca situasi yang menunjukkan pilihan yang positif dan negatif sesuai dengan pendapat anak remaja. Jadi kira-kira kita memberikan pertanyaan seperti ini. Menurut saudara, menggunakan nafsa itu baik atau tidak? Tidak baik. Kenapa tidak baiknya? Dapat merusak. Nah, mungkin dia menjawabnya, apakah menggunakan nafsa itu baik? Baik, Pak. Karena saya merasa nyaman. Nah, jadi pertanyaan itu adalah untuk mengungkap pola pikir
atau cara pikir dari remaja tersebut. Penggunaan skala atau peringkat ini digunakan dalam mengungkapkan perasaan sakit pada anak seperti penggunaan perasaan nyeri, cemas, sedih, dan lain-lain dengan menganjurkan anak untuk mengekspresikan perasaan sakitnya. Misalkan remaja dengan tindakan post operasi, ya sakit, nyeri misalkan. Sakitnya nyerinya seperti apa? Kita menggunakan skala nyeri yang bergambar ya. Tingkat sakitnya seperti apa? Enak sing menyeringai yang sangat sakit sekali. Nanti ada gambar-gambar yang dari sakitnya itu sakit ringan sampai terberat. Teman-teman sekalian, dalam kita berkomunikasi itu terkadang ada hambatan-hambatan dalam komunikasi. Yang pertama itu ada hambatan fisik. Hambatan fisik ini terdiri dari yang pertama, sinyal nonverbal yang tidak konsisten. Gerak-gerik kita ketika berkomunikasi, ya. Jadi kadang orang ini ngomong tapi tidak melihat, tidak ada kontak mata. Jadi perhatikan. Khususnya di sini mereka yang belum memiliki trust atau kepercayaan. Komunikasi ini yo akan berjalan satu arah. Siji ngomong, siji ndak ngatek nih. Siji memperhatikan, siji ndak nyawang. Ya. Jadi ini perhatikan. Kalau terjadi ini perhatikan kontak fisiknya. Kalau memang tidak ada perhatian ya tepuk, misalkan dengan tepuk pundaknya. Dek, tolong diperhatikan ya. Nah, seperti itu tidak apa-apa, agar nanti terfokus kembali. Yang kedua, gangguan noise. Gangguan ini berupa suara yang bising pada saat kita berkomunikasi. Ya, misalkan lingkungannya ramai, ada orang lain yang ikut berbicara, atau mungkin ada suara-suara lain yang mengganggu. Itu adalah hambatan-hambatan. Kemudian gangguan fisik. Gagap, tuli, buta, ini gangguan fisik. Ya, ini yang paling sulit. Kalau sudah ada gangguan fisik secara permanen inilah yang kadang kita sebagai perawat yang normal kita juga sulit memahami apa yang mereka inginkan. Kemudian teknik bertanya yang buruk. Kita tidak memiliki kemampuan bertanya, tidak sanggup menggali pemahaman orang. Jadi pertanyaannya hanya sebatas formalitas, sesuai yang ada di kertas. Namanya siapa? Sakitnya apa? Kenapa? Jadi tidak ada teknik. Teknik komunikasi itu adalah bagaimana kita bisa menyentuh mereka, bisa membawa mereka dalam pola pikir kita, bisa membawa mereka dalam komunikasi kita, bisa membawa mereka dalam lisan kita. Ya, mereka bisa merasakan apa yang kita inginkan. Caranya bagaimana? Selain ngomong itu juga harus ada tindakan-tindakan fisik. Kontak mata dipertahankan, mungkin dengan sentuhan atau mungkin dengan kita memberikan apresiasi. Itu ada tekniknya. Dan kemampuan komunikasi ini harus dilatih, tidak muncul begitu saja. Teknik menjawab yang buruk. Ya, dari respondennya, dari pasiennya jawabnya seperlunya. Ya, tidak, ya, tidak. Nah, untuk menghindari ini, saudara-saudara sekalian, jangan pernah memberikan kepada mereka pertanyaan yang tertutup. Pertanyaan tutup itu, apakah sudah makan? Sudah. Ya. Apakah sudah membersihkan diri? Sudah. Itu ada pertanyaan tertutup. Nah, lalu bagaimana, Pak? Berikan pertanyaan terbuka. Ya. Mengapa hari ini belum makan? Saya tidak nafsu makan. Saya kepikiran. Niki gigi saya sakit, ini perut saya sakit karena tadi saya tidak tahu minum obat habis itu sakit. Nah, berikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Bagaimana, mengapa, itu adalah dua kata kunci. Kurang menguasai materi, jadi kita tidak paham materi, kita tidak paham konten, kita tidak paham tujuan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan remaja ini hanya sebatas membaca apa yang ada di kertas. Ini sangat penting. Sangat penting ketika kita mau ke remaja, ke pasien. Kita harus tahu kontennya, target apa yang kita harapkan, goalnya. Nah, misalkan mengetahui kita harus menggali persepsi dari pasien ini tentang perilaku bunuh dirinya. Ini kenapa? Kita harus bisa menggali penyebabnya ya. Oh, anak ini tipikalnya seperti ini, remaja ini seperti itu, biasa bergaul dengan siapa, kebiasaan sehari-harinya seperti apa. Itu kita harus kaji dulu, kita harus tahu biografinya dulu, kita harus tahu kebiasaannya dulu, baru kita melakukan komunikasi. Kurang persiapan ini, kurang materi, kurang belajar, kurang membaca, kurang memahami, pokok datang langsung action, ya nanti kita kemungkinan besarnya akan gagal. Pengaruh emosi ya. Jadi ketika kita bicara dengan orang yang sulit, kadang kita juga terpicu emosinya. Dan kadang kita datang itu dengan sebelumnya ada masalah lain, atau pertanyaan kita kurang pas, mereka tersinggung, atau mungkin jawaban mereka menyinggung kita.
itu dapat memicu emosi. Tapi ingat, konteks dalam kita melakukan komunikasi dengan remaja ini adalah kita mencari suatu hal yang belum kita ketahui. Jadi jauhkan betul-betul emosi itu, jaga emosinya. Jangan sampai karena kalian merasa tersinggung, yowes lah, biarkan saja. Jangan. Ya, artinya kita gagal dalam membangun komunikasi. Kecurigaan. Ya, ketika kita tidak memiliki rasa percaya yang tadi saya sampaikan, apapun yang kita katakan akan sulit diterima. Dan ketika kita tidak punya rasa percaya terhadap pasien, apapun yang disampaikan pasien kita tidak akan percaya. Tapi kita selaku perawat kita harus tahu, jangan mengandalkan sesuatu itu dari satu sumber. Kita harus punya sumber lain untuk memvalidasi. Tidak jujur, ini adalah masalah-masalah penghambat juga. Ya, tidak jujur itu karena takut mungkin, tidak ingin diberikan terapi mungkin, tidak ingin diintervensi mungkin. Nah, sehingga mereka harus berbohong. Itu yang harus kita pahami. Bagaimana orang ini jujur atau tidak, bisa dipercaya atau tidak, kita harus tahu. Tertutup. Sikap introvert tertutup, ini banyak sekali penyebabnya ya. Introvert itu harus kita buka dengan kita membuat satu komitmen kerjasama. Tidak bisa kita langsung saja bertanya seperti yang lain, tidak bisa. Untuk mereka yang introvert, kita harus membuat komitmen. Kita duduk bersama sebelum kita bicara itu, kita membuat kontrak, jelaskan kontraknya, jelaskan tujuannya, sampai ada kesepakatan. Nah, memang paling sulit ini untuk introvert ya. Kemudian destruktif. Jelaskan sikap ini untuk menghambat aliran komunikasi pada remaja. Ya, cegahlah sedini mungkin oleh kita. Lakukan segera penanganannya secara bijak atau sesuai prosedur yang berlaku. Destruktif. Destruktif itu akan sangat merugikan kita karena mungkin jawabannya itu ngalor ngidul tidak jelas. Jadi mereka tidak mau, memang sengaja, unsur kesengajaan untuk tidak menjawab atau untuk menjadikan jawabannya itu menjadi bias, tidak mengandung makna yang berarti. Nah, ini kita harus paham betul. Kemudian kurang dewasa itu celometan. Itu hal-hal yang wajar, nanti akan kita ketemu, kita komunikasi dengan remaja karena mereka itu tadi peralihan dari anak-anak ke remaja. Semantik yaitu persepsi yang berbeda antara kita dan mereka, kata yang berarti lain, ini ambigu, terjemahan yang salah. Jadi hati-hati dengan remaja, jangan terlalu banyak menggunakan kalimat-kalimat istilah atau analogi, pembandingan, jangan. Gunakan bahasa sejelas mungkin, yang paling mungkin untuk mereka bisa pahami. Baik teman-teman, untuk remaja ini memang sesuatu hal yang perlu khusus, kemampuan kita harus dilatih karena berbicara dengan remaja itu sebetulnya sangat menarik ketika kita bisa memahami alur pikirnya, mengenali lawan bicara kita, dan kita bisa membawa mereka pada arus yang kita inginkan. Sehingga pesan saya untuk semuanya, mulai sekarang latihlah diri saudara agar nantinya dapat menjadi komunikan yang baik. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.